pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias, kali ini di obrolan spesial Jatah hari Selasa 12 Mei 2020 dengan topik yang bakal kita angkat mengenai penghapusan denda pajak kendaraan. Dimana narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gempol 38 siang hari ini ada Kepala Perwakilan Jasara Harja Singaraja, Bapak Imadi Astike Sarjana Ekonomi. Selamat pagi, selamat siang ya Bapak. Selamat siang Ibu Tias dan selamat siang pada pendengar Radio Guntur yang ada di Singaraja. Oke, berikutnya ada KBO Satlantas Polres Buleleng, Bapak Ibtu Dewa Madi Ardana. Selamat siang Bapak. Selamat siang menjelang sore, pendengar Radio Guntur masyarakat Buleleng. Terima kasih. Dan yang paling cantik di sini ya bersama dengan Tias ada Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, Ibu I Gusti Ayu Mirahwati, Sarjana Hukum. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Tias. Selamat siang pendengar Radio Guntur yang saya hormati dan saya banggakan. Oke, bagaimana kabarnya ketiga narasumber kita siang ini? Baik? Baik semua. Baik semua. Oke, semoga selalu sehat ya. Dimana seperti yang kita ketahui sebagai dampak dari COVID-19, Pemprov Bali tahun ini sudah menerapkan kebijakan pemutihan bunga dan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dimana kebijakan ini dimulai sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020. Dan kebijakan ini juga sudah tertuang melalui Pergub Bali nomor 12 tahun 2020. Baik, Tias mau ke Bu Mirah dulu selaku Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. Apakah UPTD Pelayanan Pajak di Buleleng ini sudah memiliki data berapa jumlah wajib pajak yang belum melakukan kewajiban membayar pajaknya? Baik, terima kasih Mbak Tias. Jadi untuk kali ini UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng jadi sudah memiliki data tentang masyarakat atau wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya. Itu ada sebanyak 33.000 wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya. Oke, nah jadi bagi mereka yang belum membayar kewajiban pajaknya ini di tengah pandemi COVID-19 bagaimana? Apakah mereka harus tetap membayar atau ada kebijakan lainnya? Kalau kewajiban, ya tentunya kewajiban harus membayar tetap ada. Itu merupakan kewajiban dari masyarakat karena apa? Karena meskipun di tengah wabah COVID-19 ini, kita maklumi bersama bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di tengah wabah virus corona COVID-19 ini. Kita maklumi bersama bagaimana upaya dari pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini untuk melaksanakan pemerintahannya agar berjalan ya dengan baik, begitu juga dengan kehidupan masyarakat di Bali juga berjalan dengan baik. Akhirnya dikeluarkanlah suatu kebijakan ya terhadap kewajiban membayar pajak bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak tetap dikenakan kewajiban untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada di pemerintah Bali. Ya, gitu. Ya. Tapi apakah ada keringanan mungkin sedikit gimana mungkin tenggat waktunya diperpanjang atau seperti apa? Untuk kebijakan ini pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Bapak Gubernur sudah mengeluarkan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan Gubernur Bali ya nomor 12 tahun 2020 untuk pemberian insentif dalam arti pengurangan denda terhadap pajak kendaraan bermotor dan pengurangan denda terhadap bea balik nama kendaraan bermotor yang berlaku ini mulai 21 April sudah berlaku 21 April sampai dengan nanti 28 Agustus 2020. Oke, jadi ada keringanan lah sedikit diberikan gitu ya. Iya, jadi iya, betul. Baik, saya mau ke Pak Astike dulu selaku Kepala Perwakilan Jasara Harja di Singaraja. Apakah pemutihan ini berpengaruh terhadap jaminan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964? Terima kasih. Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada para pendengar dan masyarakat Buleleng bahwa dengan adanya suatu kebijakan dari Bapak Gubernur, yaitu pemutihan dari tanggal 21 sampai dengan 28
28 Agustus. Jadi jasa tetap komitmen apabila terjadi satu kasus kecelakaan, kami dari Jasa Raja apabila itu terjamin sesuai dengan Undang 34, kami tetap harus membayar. Ya, dengan catatan setiap kecelakaan itu harus ada laporan kepolisian. Itu kan dasar hukum kami untuk membayarkan santunan Jasa Raja. Gitu. Lalu berapa besaran iuran yang mesti dibayar oleh wajib pajak untuk mendapatkan santunannya itu? Kalau jumlah besarnya iuran itu sudah ditentukan oleh keputusan Menteri Keuangan yang nomor 15 dan 16 tahun 2017, itu disesuaikan dengan keputusan Menteri PMK itu yang kalau sepeda motor itu kena 35.000, itu sesuai dengan ada tabel tersendiri. Ya, mobil ada 163, itu yang paling besar adalah truk itu. Ya, ada 43 tergantung dari cc-nya kendaraan itu sendiri. Tapi kalau untuk angkutan umum, jadi setiap penumpang yang sah, jadi kami review sedikit tentang Undang-Undang 33 dan 34. Jadi pengendara angkutan umum itu sesuai Undang-Undang nomor 33 tahun 1964, itu jumlah iuran yang dikeluarkan kalau di darat itu sebesar Rp60 per penumpang. Per penumpang. Ya. Kalau di laut itu bervariasi tergantung jumlah ongkos angkut yang mereka keluarkan. Dari Rp100 paling besar Rp2.000. Kalau di atas Rp25.000 ongkos angkutnya itu dikenakan jasa raja Rp2.000. Oke, tadi kan Bapak ada menyebutkan bahwa syarat agar iurannya itu santunannya bisa dicairkan adalah laporan dari polisi. Nah, jenis kecelakaan seperti apa yang bisa mendapatkannya ini, Pak? Apakah semua kecelakaan misalnya dia memang kesalahannya sendiri seperti itu akan mendapatkan? Iya. Jadi tidak semua kasus kecelakaan dijamin oleh jasa raja. Kalau Undang-Undang nomor 33 tahun 1964 itu kasus kecelakaannya, baik itu jatuh sendiri, tabrakan dua kendaraan, itu semuanya penumpang yang ada di dalamnya dijamin oleh jasa raja. Nah, tetapi kalau yang sesuai Undang-Undang nomor 34 itu sesuai dengan format yang ada di STNK, itu bunyinya adalah SWDK-RLC. Jadi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan berarti untuk pihak ketiga. Contoh, apabila ada penyeberang pejalan kaki yang ditabrak oleh sepeda motor, jadi pengendara sepeda motor ini sudah mengalihkan risikonya kepada jasa raja untuk membayar orang yang mereka tabrak. Jadi yang ditabrak itu yang dijamin oleh jasa raja. Ya. Kalau yang nabrak tidak dibayar. Tidak dibayar, mereka seharusnya yang membayar. Iya. Oke, nah kalau iuran itu misalnya hanya berlaku setahun gitu ya Pak, ya misalnya tahun lalu sudah membayar pajak include iuran, terus di tahun ini nggak bayar, apakah tanggungannya masih berlaku jika terjadi laka-laka? Apabila terjadi suatu kasus kecelakaan, si pengusaha atau pengendara atau pemilik kendaraan, baik itu kendaraan umum atau kendaraan pribadi, tidak memenuhi kewajibannya. Nah, di situ ada salah satu pasal dalam undang-undang, kita mempunyai hak regres namanya. Hak regres berarti apabila mereka menabrak orang, kita tetap membayarkan santunan kepada orang yang mempunyai hak, tetapi jasa raja mempunyai suatu kewajiban untuk menagih kembali kepada pengusaha atau pemilik kendaraan yang tidak memenuhi kewajibannya sebesar yang kami keluarkan. Contoh, kalau orang yang meninggal 50 juta, ya kita bisa nuntut kepada pengusaha itu sebesar 50 juta. Seperti itu. Iya. Oke. Nah, lalu saya mau ke Pak Dewo dulu, satu-satunya polisi yang ada di tengah-tengah kita gitu ya Pak. Apakah jika kendaraan ini tidak membayar pajaknya tetap kena tilang di tengah COVID ini? Baik, terima kasih Mas ya. Jadi begini, jadi di tengah-tengah COVID ini ya, wabah COVID-19 ini, kami dari pihak kepolisian, ya, apalagi situasinya yang tidak memungkinkan ya terhadap, kalau sesuai dengan undang-undang kita 22 tahun 2009 di pasal 70 ayat 2 STNK itu memang berlaku 5 tahun. Kemudian selama 1 tahun itu harus ada disahkan sama pihak kepolisian. Di situ ada kolom 4 di STNK itu. Jadi setiap tahunnya harus disahkan. Kalau memang tidak disahkan, bisa saja kita tindak. Namun di saat situasi kayak sekarang ini, kita lebih banyak menghimbau dan menyarankan untuk membayar pajak, ya. Apalagi ada kemudahan, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi Pergub 12 2020, ya, penghapusan atau meringankanlah denda pajak yang
sudah dikeluarkan. Berarti tetap kena tilang ya, tapi disarankan untuk tetap membayar pajak berarti seperti itu. Ya, untuk sementara kita himbau dulu. Oh, dihimbau dulu. Sesuai dengan situasi ya pandemi COVID-19 ini, jadi kita tetap mengimbau kepada masyarakat ya, sehingga jadi apa yang diberikan sama Pergub ini ya, peraturan gubernur yang tadi saya sampaikan itu ya, meringankanlah beban masyarakat karena situasi yang tidak memungkinkan seperti ini. Oke, baik. Untuk mendapatkan santunan jasara harja itu kan dibutuhkan surat keterangan polisi seperti yang sudah dikatakan Pak Atika tadi. Bagaimana prosedurnya termasuk untuk laka lantas tunggal? Baik, terima kasih. Jadi prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas ya, seperti apa yang disampaikan tadi. Jadi apabila ada masyarakat yang melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas, ini ada dua. Ada yang UC, ya UC out of control, mungkin jatuh sendiri, nabrak pohon, nabrak anjing, ya itu kita tetap tangani, tapi arahnya ke BPJS. Ya, kemudian kalau ada kecelakaan yang ada lawannya, ya itu kita teruskan ke jasara harja. Ya tentunya kita siapkan ya penanganan TKP awal, kemudian sket gambar kita lengkapi, kita ajukan ke jasara harja. Seperti itu? Iya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Dewo. Saya mau ke Bu Mirah lagi. Saya dengar bahwa sejak mewabahnya COVID ini, UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng mengurangi jam pelayanannya hingga jam 1. Nah, apakah kebijakan itu masih berlaku atau sudah mengalami perubahan? Untuk kebijakan ini memang kita ada pengurangan jam pelayanan ya, terkait dengan adanya virus COVID-19 ini. Sengaja kita mengurangi dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kita laksanakan pelayanan dari jam 8 sampai jam 13. Kemudian khusus untuk hari Jumat dan Sabtu kita membuka layanan dari jam 8 sampai dengan jam 12 WITA. Jadi tetap sampai saat ini jam tersebut masih berlangsung, iya. Berarti orang-orang yang hendak membayar pajak memang harus langsung datang ke kantor, apa sudah menerapkan sistem online juga? Kalau untuk penerapan pembayaran itu kita bisa laksanakan kalau memungkinkan ya, itu sebaiknya menggunakan e-Samsat. Jadi kita sudah juga melaksanakan online ya melalui e-Samsat ya. Kemudian kita juga ada gerai di maksud saya Samsat Pembantu ya di Seridet itu masih buka. Kemudian langsung ke Samsat Induk juga kita tetap layani. Namun sebaiknya kalau bisa itu sebaiknya dilakukan melalui online, yaitu melalui e-Samsat, karena bisa melakukan melalui ATM BPD, mobile banking, kemudian di teller masing-masing di BPD, di mana saja bisa dilakukan untuk menghindari adanya physical distancing ini ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bu ya, berapa sih target PAD yang dipasang oleh UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Buleleng ini, dan berapa persen turun berkat adanya dampak kebijakan pemutihan ini? Iya. Kalau untuk target kita tahun 2020 kita di UPTD ditargetkan untuk PKB itu sebanyak 112 miliar ya, kurang lebih sebanyak 112 miliar. Kemudian untuk BBNKB kita ditargetkan sebanyak 99 miliar. Nah, terkait dengan adanya virus corona COVID-19 ini tentunya akan ada penurunan dari target yang sudah kita tetapkan. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya ya, tahun 2019, rata-rata wajib pajak yang melakukan pembayaran pada saat adanya pemutihan ini ada 5% yang datang, tapi sekarang dengan adanya COVID-19 ini mengalami penurunan, yaitu rata-rata 2,7% yang sudah melakukan kewajibannya membayar pajak. Oke, berarti dengan adanya COVID, kesadaran masyarakat ikut menurun juga begitu? Kesadaran masyarakat saya kira tidak menurun, cuman karena kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kita tahu bersama bahwa Bali itu kan hidup dari potensi pariwisata. Jadi dari pariwisata ini
pajak bisa masuk, kan demikian ya. Nah, dengan tutupnya beberapa objek wisata, pariwisata juga tentunya akan berpengaruh ya, berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Karena apa? Karena banyak juga terjadi PHK, kemudian ada suatu kebijakan oleh pemerintah tentang pengurangan pembayaran pajak, kan demikian. Kemudian pendapatan masyarakat juga menurun, demikian ya. Jadi otomatis akan mempengaruhi kondisi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor terutama. Meskipun sudah ada keringanan kan yang diberikan seperti yang tadi Ibu bilang, pengurangan denda dan sebagainya itu, apakah masyarakat juga masih sedikit yang membayar pajak, atau justru malah sudah ada mulai yang bisa melakukan pembayaran pajak kewajibannya ini? Kemarin saat mulainya COVID yaitu memang ada suatu penurunan drastis, demikian ya. Namun sebelum sebelum ada kebijakan. Namun setelah ada kebijakan Gubernur Bali tentang pengurangan ya denda PKB dan BBNKB ini, jadi masyarakat mulai berdatangan, ada respon masyarakat untuk melakukan kewajibannya membayar pajak. Jadi dari semasa COVID, sebelum ada kebijakan dengan setelah ada kebijakan dari Bapak Gubernur Bali, tentunya ada peningkatan pembayaran pajak, ada respon dari masyarakat. Harapan kami juga demikian, dengan adanya kebijakan ini mudah-mudahan masyarakat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini. Oke, baik, terima kasih. Saya ke Pak Asti kembali ya Pak ya. Bagaimana kalau boleh tahu prosedur santunan terhadap korban laka lantas dan apa aja syaratnya? Iya, terima kasih. Jadi bagaimana cara proses untuk mengurus santunan jasa raja? Yang pertama syaratnya itu harus ada laporan dari pihak kepolisian, itu syarat yang paling utama. Asal sudah lapor ke polisi, nanti udah selanjutnya serahkan kepada petugas kami dari jasa raja. Karena kita sudah bekerja sama dengan semua rumah sakit yang ada di Singaraja. Karena kami dari Singaraja ini ada 3 kabupaten yang kami layani, yaitu Singaraja, Jemberana, dan Karangasem. Jadi semua rumah sakit sudah kita kerjasama. Ya. Korban luka-luka apabila dia masuk rumah sakit pasti akan ditanya oleh pihak PIC rumah sakit. Ini kasusnya kayak apa? Kecelakaan sudah lapor polisi belum? Pasti akan begitu kan. Nah, kalau belum lapor polisi otomatis akan disarankan untuk lapor dulu supaya hak-hak mereka tidak hilang gitu. Kasihan kan, yang namanya kecelakaan, biaya tidak bisa kita prediksi gitu. Iya. Nah, lalu untuk korban yang mengalami kecelakaan tabrak lari itu bagaimana Pak? Kalau kecelakaan tabrak lari seperti tadi saya bilang, sepanjang itu ada laporan polisi. Polisi menyatakan benar ini kasus tabrak lari, ya kita proses. Ya. Diproses berarti dapat. Iya, dapat dijamin oleh jasa raja. Sepanjang itu ada laporan polisi. Ya. Nanti polisinya menindak, kalau pelakunya ditangkap ya. Itu haknya daripada pihak kepolisian, itu urusan mereka. Yang penting dia ada laporan polisi, berarti hak untuk mendapatkan dana santunan dari jasa raja sudah bisa. Oke, baik, terima kasih. Masih banyak sekali sebenarnya yang ingin Tias tanyakan, dan di segmen kedua nanti seperti biasa buat pemirsa Radio Guntur yang ingin bertanya, kalian masih bisa telepon di 23455, tapi kita break iklan sejenak. Saya kembalikan dulu ke rekan saya Naya, silakan rekan Naya. Baik, terima kasih rekan Naya, dan seperti yang sudah dikatakan tadi, untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin menyampaikan pertanyaan, aspirasi, atau saran dan masukannya, kalian bisa telepon di 23455. Yang Tias masih buka ya untuk line teleponnya sampai di jam 3 sore nanti. Sembari kita menunggu penelpon yang masuk di 23455, mungkin Tias mau tanya dulu ke Bu Mirah. Apakah ada ketentuan Bu pembatasan tahun kendaraan yang dapat dispensasi pemutihan PKB ini? Baik, terima kasih Mbak Tias. Kalau untuk pemutihan, untuk pembatasan tahun kami tidak ada. Silakan tahun berapa saja kendaraannya, sepanjang itu belum melakukan kewajiban membayar pajak, silakan dipenuhi kewajibannya. Saat itu pun akan diberikan insentif berupa pengurangan denda
BPKB dan BPNKB. Jadi Oke. tidak ada batasan tahun. Jadi nggak ada batasan tahun gitu ya. Nah tapi kan di tengah COVID ini kita jadi dibatasi gitu Bu ya, Iya. geraknya nggak boleh keluar rumah karena ada Iya, physical betul. distancing dan social distancing segala Iya, macam. betul. Kalau misalnya masyarakat ada yang ingin ditanyakan seputar pemutihan pajak atau tentang kebijakan membayar pajak ini, ada nomor yang bisa dihubungi? Nanti ya, tahan dulu. Iya. Apakah sudah ada penelpon yang masuk? Halo, selamat siang. Halo. Mungkin bisa lebih didekatkan sedikit teleponnya agar suaranya terdengar lebih jelas. Halo? 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 Oke, sekali lagi mungkin telepon gagang teleponnya didekatkan sedikit agar suaranya bisa terdengar jelas di studio Gempol 38. Oke, terputus. Mungkin bisa dicoba kembali di 23455. Kalau yang menelpon sambil mendengarkan radio, jangan lupa dikecilkan dulu volume radionya agar tidak storing ya, biar bisa Tias mendengar dengan jelas nama dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi Bu tadi yang Tias tanyakan, apakah ada nomor yang bisa dihubungi mungkin? Baik, terima kasih Mbak Tias. Kalau misalnya masyarakat tidak ada waktu atau tidak ada kesempatan untuk datang langsung ke kantor Samsat Iunduk atau Samsat Seririk untuk melakukan kewajiban membayar pajaknya, kami ada inovasi. Inovasi yang kami namakan Sijaka Sambul. Demikian ya. Jadi Sijaka Sambul itu teman konsultasi pajak kendaraan bermotor Samsat Buleleng di Sijaka Sambul. Nah, untuk masyarakat wajib pajak yang ingin memanfaatkan situasi ini dengan menghubungi kami Sijaka Sambul, bisa menghubungi kami melalui WA atau SMS center kami di 082 3414 80000. Jadi di sini masyarakat bisa untuk menanyakan, berkonsultasi baik mengenai pajak kendaraan bermotor maupun mengenai kesamsatan lainnya. Itu bisa dimanfaatkan melalui inovasi baru kami. Berarti bisa WA, bisa telepon juga? Bisa, Langsung bakal direspon gitu ya? langsung bakal direspon oleh petugas kami yang selalu siap. Ya. Oke, baik, sudah ada penelpon yang bergabung, langsung saja Tias sapa. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Tunggu sebentar karena suaranya belum masuk di studio. Halo, selamat siang. Oke, dengan siapa di mana? Gongde. Oke, Gongde. Langsung pertanyaannya Gongde. Iya. Oke, kalau STNK-nya hilang itu akan ditilang atau bagaimana gitu ya? Oke. Misalnya terjadi kecelakaan di kantor, tapi orangnya berbeda. Kalau bapak diminta bantuan untuk melakukan gimana itu? Oke. Bapak dari Bumbi, terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk Gomde yang sudah bergabung bersama kami. Suaranya sedikit kecil ya, semoga narasumber kita bisa mendengar dengan jelas. Oke, untuk pemirsa Radio Guntur, di belakang Gomde masih Tias buka untuk line telepon di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan, aspirasi, saran dan masukan Anda seputar topik yang kita bahas mengenai penghapusan denda pajak kendaraan. Oke, sembari menunggu penelpon berikutnya di belakang Gomde, mungkin mau langsung ditanggapi? Siapa dulu? Ya. Pak Dewa dulu. Sekarang soal STNK tadi ya yang Tias dengar Iya. sama-sama.
Baik, terima kasih Pak Gongde. Jadi seperti apa yang sampaikan tadi, di Undang-Undang juga sudah jelas, Undang-Undang 22 tahun 2009, di pasal 70 ayat 2, di situ STNK-nya memang berlaku 5 tahun. Namun demikian, jadi setiap tahunnya tetap harus disahkan. Ya, jadi di STNK itu ada 4 kotak yang setiap tahunnya harus disahkan. Namun demikian, kami dari pihak kepolisian khususnya lalu lintas, jadi tetap memberikan kebijaksanaan, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Ya, kita tetap sarankan, menghimbau, apalagi dengan adanya keringanan. Kita juga maklum dengan adanya situasi seperti ini. Jadi untuk sementara, jadi kita tetap menghimbau, ya. Apalagi nanti di denda pajak juga sudah mendapat keringanan, ada penghapusan untuk denda pajak yang terlambat untuk membayar pajak. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pergub yang dikeluarkan ini, mudah-mudahan masyarakat ya sesegera mungkin, karena akan ada pembatasannya sampai tanggal 28 Agustus. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diperpanjang lagi ya, sehingga masyarakat ini bisa menyesuaikan, sehingga kendaraan itu semua bisa. Ya, untuk sementara begitu kita himbau dulu, kita sampaikan dulu kepada masyarakat, terutamanya yang kendaraan yang STNK-nya habis masa berlaku atau sudah tidak disahkan. Ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan. Kalau secara undang-undang pasti kita akan tindak. Namun demikian di saat situasi pandemi COVID-19 ini, kita mengutamakan, memprioritaskan dulu karena keadaan ekonomi. Ya, begitu. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya, Pak Astika. Ya, betul. Terima kasih Gongde sudah sempat melontarkan pertanyaan. Jadi saya ingin menjawab ya apa yang ditanyakan tadi. Apabila terjadi kasus kecelakaan di depan kantor Jasa Raja, apa yang harus saya lakukan? Ya, walaupun bukan di depan kantor Jasa Raja, kalau kami sedang bergerak di lapangan menemukan satu kasus kecelakaan, otomatis saya selaku tugas dari Jasa Raja menghubungi rekan kami dari pihak kepolisian. Saya sampaikan bahwa di tempat ini kilometer sekian ada kecelakaan lalu lintas, mohon dibantu untuk di TR. Kasihan kan mereka punya hak untuk Jasa Raja. Itu yang kita lakukan setiap hari. Termasuk ke rumah sakit pun kita selalu koordinasi. Ya. Oke. Ya Gongde ya gitu ya. Makasih ya. Oke, terima kasih untuk Pak Astika atas tanggapannya. Sekali lagi untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin bertanya, kalian masih diberikan kesempatan di 23455 sembari menunggu. Mungkin dia dulu yang nanya, yaitu Pak Astika lagi. Apakah ada kategori nih Pak santunan terhadap korban laka lantas, misalnya untuk luka ringan, luka berat atau meninggal dunia? Oke, karena sudah ada yang bergabung, ya dahulukan yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Oke, mungkin bisa dicoba kembali di 23455. Masih Tias buka kesempatan, dan sekali lagi tolong mungkin bisa lebih didekatkan ke telepon ya, biar suaranya terdengar jelas di studio. Oke, terkait yang Oke. Halo, selamat siang. Oke, baik, langsung pertanyaannya. Oke, terima kasih kembali. Jika ada yang ingin membayar samsat, apakah perlu langsung ke kantor samsat? Dari Bapak siapa? Apakah tadi dalamnya Sudi Baktis Ragu ya kalau nggak salah? Oke, mau langsung ditanggapi? Dharma Yase ya tadi ya? Kurang jelas. Dari Baktis Raga kalau nggak salah. Bagaimana pertanyaannya? Kalau dia ingin membayar menyamsat kendaraannya, apakah harus langsung datang ke kantor samsat atau bagaimana? Ya sudah melakukan samsat. Begini Pak Dharma Yase ya, kalau nggak salah ya, dari Baktis Raga. Baik, terima kasih Pak Dharma Yase. Untuk
Bapak yang sudah melakukan pembayaran samsat melalui e-samsat, demikian ya. Jadi apakah harus datang lagi ke kantor samsat? Nah, tentunya pada saat Bapak membayar melalui e-samsat itu belum mendapatkan bukti pengesahan SKPD. Jadi belum menerima SKPD. Jadi Bapak baru bisa menerima SKPD setelah Bapak datang ke kantor samsat dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran. Nah, ini berlaku selama 30 hari. Jadi Bapak tidak usah terlalu tergesa-gesa. Kalau hari ini bayar pajak melalui e-samsat, boleh kapan waktunya selama 30 hari diberikan kesempatan untuk mendapatkan SKPD di kantor samsat terdekat, tentunya boleh ya. Bakti Seraga boleh, di samsat Desa Bakti Seraga boleh, kemudian di Seririt boleh, di mana saja boleh untuk mendapatkan SKPD dan tentunya pengesahan STNK. Jadi diberikan waktu 30 hari. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Mira. Ini ada titipan ya sebelum nanti Pak Atike menanggapi pertanyaan dia tadi. Oke, kita utamakan dulu penelpon kita yang sudah masuk. Halo, selamat siang. Ya. Ini nanya dia. Oh. Ada ya. Kalau punya kendaraan 10 atau lebih dari 10, apa semuanya kena pemutihan, Bu? Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Bung D ya yang untuk kedua kalinya bergabung bersama kita. Langsung aja, Bu. Baik, Bung D, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau punya kendaraan 10, apa semua kena dapat pemutihan? Ya dapat dong, Pak. Ini berlaku untuk semua kendaraan tahun berapapun jumlahnya kendaraan, selama itu belum melakukan kewajibannya, tentunya akan dikenai denda. Jadi denda itulah yang mendapat diputihkan atau dihapuskan, demikian. Oke, kewajibannya tetap dibayar, Tetap ya, dibayar, cuma dendanya saja. Oke, ini ada titipan pertanyaan dari Pak Narte ya yang melalui WA dihubungi, mungkin beliau susah sinyal. Untuk penelpon tunggu sebentar. Jika ada rahasia gabungan, ada pemotor yang tidak membawa STNK, apakah boleh beliau pulang mengambil STNK-nya atau ditilang saat itu juga? Jika yang bersangkutan akan mau membayar pajak jika terlambat. Nah, jika tidak ada razia, apakah Polantas bisa menilang yang tidak membawa STNK padahal ranah samsat pajak? Padahal itu ranah samsat pajak? Bagaimana wewenang Polantas jika terjadi kasus tersebut? Apakah sifatnya membina atau memberikan sanksi langsung dengan adanya undang-undang seperti itu? Itu dari Pak Narte ya titipan pertanyaannya. Oke, untuk penelpon yang ingin bergabung bersama kita di 23455. Halo, selamat siang. Oke, terputus ya. Mungkin bisa dicoba kembali di 23455 ya, tunggu teleponnya sebelum ditanggapi. Oke. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Gusdi di Lovina. Oke, Pak Gusdi di Lovina. Langsung pertanyaannya, Pak. Di sini saya ingin menanyakan, jadi saya kan punya kendaraan ini masih samsatnya selama 3 tahun. Oke. Nah, itu apakah bisa diputihkan atau hanya yang 1 tahun masih saja diputihkan? Oke. Nah, itu saja di terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Gusdi di Lovina. Berikutnya di belakang Pak Gusdi, apakah masih ada penelpon yang ingin bergabung bersama kami di 23455 sebelum ditanggapi nanti oleh ketiga narasumber kita? Masih kita buka di line telepon 23455. Oke, kalau tidak ada mungkin ya persilakan langsung ditanggapi dari pertanyaan Pak Narte. Oke, Pak Dewa. Baik, terima kasih Pak Narte. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi apabila pada saat membawa kendaraan tidak membawa STNK, ya secara undang-undang memang jelas ya. Pada saat pelaksanaan operasi atau kegiatan operasi tidak dapat menunjukkan salah satu surat, baik surat izin mengemudi ataupun STNK. Ini bisa ditindak, bisa ditilang. Namun demikian, seperti apa yang saya sampaikan tadi, di saat situasi ya pandemi COVID-19 ini,
kita selalu menyarankan dan mengimbau, apalagi dari pemerintah sudah memberikan kesempatan dan meringankan. Jadi kami dari pihak kepolisian juga ya tetap ikut membantu masyarakat ya. Jadi kita menyarankan kalau memang akan mau membayar samsat ya silakan saja. Kami sarankan, kami himbau silakan yang ada kesempatan selama dengan pemutihan ini. Kami persilahkan ya. Oke. Tapi yang jelas secara undang-undang semestinya tetap harus Ditindak, ditindak. gitu Tapi ya. di saat COVID pandemi ini. COVID-19 ini, kami dari pihak kepolisian tetap memberikan Himbauan. himbauan Oke, sehingga nah. masyarakat merasa diringankan. Oke, nah ini juga Pak Harto menanyakan jikalau ada razia, misalnya razia gabungan dan pemotor ini tidak membawa STNK, apakah beliau ini jika tidak ada COVID nih Pak ya, mungkin pertanyaannya beliau, apakah ini akan ditilang langsung atau diizinkan untuk mengambil ke rumah Pak? Sebenarnya seperti apa mekanismenya gitu? Baik, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi apabila normal situasinya tidak kayak sekarang, yang namanya operasi tidak bisa menunjukkan surat-surat pasti kita tilang. Oke, Ya, jadi sesuai dengan nggak undang-undang ada harus pulang dulu bisa Nggak gitu ada, ya? ya. Oke. Makanya kita selalu menyarankan, mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan, pengemudi maupun pengendara, ya sebelum berangkat tolong dicek dulu, baik kendaraan itu sendiri maupun surat-surat kelengkapan. Ya. Oke, baik, Ya. terima kasih Pak Dewo. Ya, baik. Lalu selanjutnya Bu Mira ingin menanggapi pertanyaannya Pak Gusde di Lovina tadi. Baik, terima kasih untuk Pak Gusde yang di Lovina ya menanyakan masalah samsat 3 tahun ya. Samsat 3 tahun apakah diputihkan hanya 1 tahun? Begitu kalau tidak salah ya pertanyaannya. Baik untuk Gusde, kalau samsat 3 tahun belum dilakukan kewajibannya, jadi denda ke 3 tahun itu kita hapuskan, tidak hanya 1 tahun. Demikian. Sekali lagi cuma dendanya yang dihapuskan. Dendanya, sekali lagi dendanya, bukan pokok pajaknya. Karena dia takutnya kalau ada istilah penghapusan ntar dikira kewajibannya yang dihapuskan. Iya. Jadi ini yang dihapuskan dendanya. Yang dihapuskan ya. hanya denda pajaknya saja. Bukan kewajibannya. Baik, terima kasih Bu Mira. Untuk Pak Iya. Artikel yang tadi pertanyaannya Tias udah lama pending ya. Saya Iya. bertanya Tias dulu. Jadi tadi ditanyakan masalah kasus ya, luka berat, luka ringan ya. Apakah ada kategori santunannya itu? Kita di sini untuk dana santunan kategori luka-luka dan meninggal sebenarnya. Oke, Luka-luka tergantung dari jumlah yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Kita menanggung maksimal biaya perawatan 20 juta. Biaya perawatan. Kemudian cacat tetap maksimal 50 juta. Di samping itu ada biaya plus tambahannya. Jadi ada biaya ambulan maksimal 500.000 dari tempat kejadian ke paskes pertama. Kemudian ada namanya biaya P3K maksimal 1 juta. Oke. Ya. Nah, kalau boleh tahu berapa besaran santunan yang diberikan oleh masing-masing kategori itu, Pak? Jadi biaya tadi kan sudah saya sampaikan, apabila terjadi suatu kasus kecelakaan, meninggal dunia dibayar 50 juta maksimal ya. Nah, kemudian biaya perawatan maksimal berarti paling tinggi itu 20 juta. Maksimal maksudnya di sini adalah apabila korban mengalami sebelum kecelakaan, habisnya 15 juta, jasa raja hanya membayar 15 juta. Sisanya tidak bisa ditagih dengan uang lagi. Oke. Ya, jadi masih ada tanggungan mungkin lagi 5 juta itu bisa dipakai untuk biaya rawat jalan. Jadi korban masih belum sembuh betul, rawat ke rumah sakit, jumlahnya sisanya itu bisa dipakai untuk biaya rawatan. Oke, baik. Nah, apa sih sebenarnya hubungan Jasara Harja dengan UPTD pajak? Apakah Iya. ada pemutihan juga? Betul. Jadi yang mana namanya samsat tadi adalah administrasi menunggal dalam satu atap yang terdiri dari Jasara Harja dengan Bapenda dan kepolisian. Ya, Jasara Harja di sana adalah mengutip dana kecelakaan lalu lintas jalan, ada namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLC. Itu pada poin ketiga SNK itu adalah milik Jasara Harja. Dan di sana pun kalau tidak memenuhi kewajibannya, ya akan dikenakan denda juga. Tetapi denda Jasara Harja adalah progresif. Terlambat kurang dari selama 3 bulan itu dikenakan 25%.
6 bulan kena 50%, ya 9 bulan kena 75%, dan 1 tahun dikenakan denda 100%, maksimal 100.000. Ya. Nah, dengan adanya dari Pergub nomor 12 tahun 2020, Jasa Raja juga memberikan keringanan, memberikan dispensasi juga khusus untuk denda, baik itu tahun berjalan dan tahun takwil tahun lalu. Jadi dibebaskan juga. Jadi ada keringanan juga ya. Sekali lagi untuk dendanya bukan kewajibannya. Bukan kewajibannya. biar tidak ada salah kaprah di luar sana. Oke, untuk santunannya sendiri Pak, sebenarnya itu siapa yang berhak menerima santunannya? Santunan meninggal dunia yang berhak adalah ahli waris. Ya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1964 dan Undang-Undang nomor 12 pasal 12, Undang-Undang nomor 33 dan 34 tahun 1964, yang berhak adalah pertama janda atau dudanya yang sah. Apabila tidak ada jandanya atau duda yang sah, akan dibayarkan kepada anak-anaknya yang sah. Ya. Apabila tidak ada anak-anaknya, kembali lagi dibayar kepada orang tuanya yang melahirkan yang sah, ya. Kemudian yang terakhir, apabila tidak ada janda atau dudanya yang sah, kemudian anak juga nggak ada, akan dibayarkan biaya penguburan maksimal 4 juta. Nah, untuk di rumah sakit, kita sudah kerjasama dengan pihak rumah sakit. Kita bayarnya adalah ke rumah sakit. Jadi rumah sakit yang lagi ke Jasa Raja. Jadi korban masuk ke sana, tinggal penandatangan surat kuasa kepada pihak rumah sakit. Nah, ya udah. Yang penting intinya pertama dia lapor kepolisian. Di rumah sakit tantangan surat kuasa, ya udah. Untuk korban yang mengalami luka-luka yang menjalani perawatan di rumah sakit yang luka-luka. Kalau yang ahli waris tadi adalah bawaan yang meninggal dunia. Lalu untuk yang mengalami cacat tetap misalnya? Cacat tetap itu sesuai dengan ini, yang menerima harus yang bersangkutan. Ya, harus yang mengalami, tidak boleh diwakilkan. Itu dan besarnya pun persentasenya seperti tadi, maksimal 50 juta, tergantung persentasenya berapa. Kita punya dokter konsultan dan dokter yang merawatnya. Oke, nah tadi untuk mendapatkan santunan dari Jasa Raja itu kan sudah disebutkan syaratnya harus melapor dulu ke polisi. Nah, lalu apakah ada biaya Pak dalam pengurusan tersebut? Tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada biaya. Tidak ada. Cukup berarti mengeluarkan tenaga sedikit lah ya untuk lapor ke polisi. Yang penting ada lapor polisi, udah selanjutnya Jasa Raja yang bergerak. Nah, lalu apabila misalnya ada korban kecelakaan tersebut mengalami cacat tetap seumur hidup, bagaimana cara mengurusnya? Setelah 6 bulan dari tanggal kecelakaan itu, berarti kita biasanya melakukan survei pasca bayar, atau kita pada saat dia kecelakaan kita informasikan. Ya, kalau cacat tetapnya amputasi kan sudah jelas, artinya ada pemotongan organ tubuh itu sudah jelas. Jadi setelah 6 bulan bisa kita bayar. Tetapi kalau yang namanya penurunan fungsi tidak sesuai dengan tugas pokoknya dia, itu dalam waktu 1 tahun baru bisa kita lihat. Ya, contoh umpamanya kita pincang karena patah, jadi kakinya nggak seimbang. Berarti ada tinggi satu, jadi jalannya juga sudah normal kan? Dan itu pun perlu kita panggil dokter konsultan dan dokter yang merawat dia. Berapa persen yang diberikan oleh dokter konsultan. Lalu berapa lama waktu dan dana santunan itu dapat dibayarkan oleh Jasa Raja? Kalau kecelakaan meninggal dunia, sepanjang laporan polisi sudah ada, kita tidak menghitung hari, hitungan jam bisa kita bayar. Bisa langsung dicairkan? Ya, termasuk hari libur pun kita bisa kerjakan. Oke, jadi tidak ada hari kerja ya istilahnya? Tidak ada istirahat. Ya. Setiap hari kerja. Setiap hari kerja. Ya. Oke, nah kalau boleh tahu dari mana sumber dana yang didapat oleh Jasa Raja untuk dapat membayarkan santunan kepada para korbannya? Kalau orang nggak tahu kan mungkin wah dermawan sekali siapa ini yang punya ya. Dari awal tadi sudah disampaikan bahwa Jasa Raja adalah mengelola 2 undang-undang yang diberikan tugas pokok oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang nomor 33 dan 34. Undang-Undang nomor 33 tahun 1964 itu sumber dananya dari para penumpang angkutan umum. Jadi setiap penumpang yang naik angkutan umum baik di darat, di laut, udara dan kereta api itu dia membayar namanya premi yang tadi itu namanya iuran wajib. Tetapi kalau sesuai Undang-Undang nomor 34 yang ada di kantor bersama Samsat, itu akan dikenakan namanya sumbangan wajib sesuai dengan
kendaraan yang mereka punya. Contoh tadi bilang adalah sepeda motor, dia kena 35.000 setahun. Ya, mobil kena 63. Kalau truk itu yang paling tinggi itu 163 ya kalau tidak salah. Itu ada tabel yang mengatur, yang membuat tabel itu adalah dari Kementerian Keuangan, bukan dari kita. Oke, sudah ada aturan yang Sudah ada sendiri. aturan, sudah jelas. Oke, saya mau ke Bu Mira sebentar Bu ya, terkait dengan pembayaran pajak samsat kendaraan bermotor. Semisal ada pihak yang ingin membayar langsung ke kantor samsat, apakah itu ada prosedur tertentu di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Terima kasih Mbak Tias. Kalau prosedur tertentu dalam serangkaian dengan COVID-19, tentunya kita selalu mengacu ke PHBS. Jadi pola hidup bersih sehat, ya, itu untuk mencegah adanya penularan virus COVID-19. Jadi apabila masyarakat yang langsung datang ke kantor samsat untuk melakukan samsat, ya, tentunya begitu datang kami akan menyarankan ya untuk pertama cuci tangan, kita siapkan wastafel, kemudian kita adakan pengukuran suhu tubuh, kemudian kita juga menyiapkan hand sanitizer, kemudian kita juga menerapkan pola physical distancing. Jadi jaga jarak antara tempat duduk wajib pajak yang satu dengan yang lainnya. Itu tentunya selalu kita menerapkan PHBS. Ya. Dan bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker itu apakah akan dilayani atau tidak? Iya, bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker, memang sebelumnya sebelum adanya wabah yang begitu meluas demikian ya, masih ada masyarakat yang belum menggunakan masker. Datang ke kantor samsat, tentunya kewajiban kami untuk menyiapkan masker. Jadi kami berikan masker ya bagi yang tidak memakai. Namun akhir-akhir ini kami kira semua masyarakat sudah sadar, karena setiap wajib pajak yang datang ke kantor samsat kami lihat semua sudah memakai masker, semua sudah melakukan PHBS, pola hidup bersih sehat. Ya. Oke. Nah ini ada titipan pertanyaan lagi dari Bapak Gede Guru di Git-Git, jauh ya dari Git-Git, mungkin agak susah sinyal. Mohon penegasan kembali, apakah laka lantas tunggal itu juga harus mencari keterangan polisi untuk mendapatkan santunan, dan berapa bayar untuk surat keterangannya itu, dan lalu berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengurus surat keterangannya itu, Pak? Oke, siapa dulu? Dari Pak Dewo dulu. Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan kecelakaan baik OC maupun ada lawan, ya. Jadi semuanya sudah kita buatkan laporan polisi. Asalkan ya, saya minta masyarakat begitu ada kejadian kecelakaan sesegera mungkin melaporkan diri. Kemungkinan yang terdekat mungkin di Git-Git, bisa di Polsek Sukesadir untuk melaporkan. Ya, kita tidak mengeluarkan lagi surat keterangan. Ya, kita sudah bekerja sama juga dengan BPJS, dengan Jasa Raja. Jadi tidak ada lagi surat keterangan. Jadi tinggal lapor aja. Tinggal lapor, kita mendatangi TKP, ya, olah TKP, kemudian buat laporan polisi terkait gambar, kemudian kita sajikan ke rumah sakit. Itu yang UC. Kalau kemudian yang ada lawan, otomatis sama seperti tadi, kita limpahkan ke Jasa Raja. Jadi kita tidak ada memungut apa. Jadi begitu ada kejadian kita mendatangi TKP, asalkan masyarakat ini, kadangkala masyarakat ini sudah sekian hari baru lapor, ya. Semestinya begitu ada kejadian, ya kita langsung lapor. Entah itu mungkin keluarganya ataukah temannya yang melaporkan, sehingga kita tidak menyulitkan, ya, kita kesulitan untuk mendatangi TKP. Apalagi yang ada lawan, ya, menentukan key point daripada kejadian ini. Kemudian kita harus menentukan saksi, ya, yang melihat atau yang mendengar pada saat kejadian itu. Itu penting sekali untuk mendukung kasus ini, proses penyidikan lebih lanjut. Oke, apakah misalnya kalau ada kecelakaan tunggal ini dan tidak memungkinkan untuk datang ke polsek terdekat gitu Pak, ya, apakah ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Ada. Jadi ada nomor telepon yang bisa dihubungi, ya. Jadi silakan masyarakat yang terdekat. Kemungkinan kalau di Git-Git ya silakan di Polsek Sukesadir, ya.
Kalau di wilayah lain yang terdekat silakan, atau mungkin masyarakat yang menemukan minta tolong segera dilaporkan, Pak, bahwa ada informasi ada kecelakaan atau OC di wilayah Gigit. Kami segera menghubungi Polsek Sukesade, atau kalau tidak kita dari Polres segera menangani kejadian tersebut. Jadi tidak ada alasan lagi. Jadi begitu ada laporan kita dengan cepat untuk mendatangi TKP. Tujuannya mendatangi segera TKP itu kita untuk memudahkan untuk mencari saksi, mengolah TKP itu sehingga jelas. Jadi itu yang nggak ada surat keterangan lagi, jadi tinggal lapor aja dan nggak ada pungutan biaya apapun gitu Pak ya. Oke, mungkin Pak Atik. Ya, saya tambahkan sedikit nih dari Pak Gede Guru ya di Gigit ya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa tidak semua kasus kecelakaan dijamin oleh Jasa Raja. Ya, yang dijamin oleh Jasa Raja sesuai Undang-Undang 33 dan 34. 33 yang sesuai Undang-Undang 33 itu seperti tadi, anggota umum itu jatuh sendiri baik ada lawan atau tidak itu dijamin oleh Jasa Raja. Kenapa? Karena mereka sudah membayar premi yang namanya iuran wajib. Jadi penumpangnya sudah bayar premi untuk dirinya sendiri. Tetapi khusus kecelakaan lalu lintas di jalan, itu kecelakaan tunggal tidak dijamin oleh Jasa Raja dan tidak bisa dibayar oleh Jasa Raja. Kenapa? Mereka yang dibayarkan di kantor bersama Samsat merupakan sumbangan wajib itu adalah untuk pihak ketiga. Ya, jadi untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, itu yang perlu saya pertegas ini. Jadi untuk yang kecelakaan tunggal di darat itu tidak dijamin oleh Jasa Raja, kecuali yang angkutan umum. Ya. Oke, baik. Dan tadi tanggapannya dari pertanyaan Pak Gede Guru yang ada di Gigit. Mungkin sebelum mengakhiri, apakah ada yang ingin memberikan closing statement sedikit? Oke, langsung Pak Dewa. Baik, tadi berkaitan dengan kecelakaan perlu juga kami sampaikan ya, apabila ada perubahan status ya, biasanya kan ada perawatan, ada perubahan status ya, dirawat 5 hari meninggal, kami juga akan segera melaporkan ke Jasa Raja. Pasti Jasa Raja juga menindaklanjuti ya. Kemudian baik, kami dari pihak kepolisian khususnya lalu lintas, jadi kami memperhatikan situasi arus lalu lintas atau Pansel Titcar Lantas yang ada di wilayah Buleleng khususnya ya. Di pandemi COVID-19 ini ya cukup landai, situasinya aman ya, kecelakaannya pun berkurang ya. Mudah-mudahan sampai seterusnya ya, walaupun pandemi ini sudah berakhir ya, mudah-mudahan masyarakat tetap sadar dan patuh kepada aturan-aturan dan disiplin untuk berlalu lintas ya. Kami juga dari pihak kepolisian ya, di sela-sela ini juga ada operasi yang sementara berjalan ya, sekaligus menghimbau kepada masyarakat ya, tertib berlalu lintas, disiplin berlalu lintas. Kemudian seperti apa yang tadi dibilang, pelayanan kita sudah tetap jalan normal ya. Jadi tentunya social distancing maupun physical distancing ini tetap berjalan. Himbauan kami kepada masyarakat ya, tetap menggunakan masker, kemudian kelengkapan APD lah, yang terutama masker, sarung tangan mungkin, kemudian cuci tangan, kemudian hand sanitizer, mungkin penyemprotan disinfektan mungkin ya, itu tetap kami sarankan ya kepada masyarakat. Kebetulan kami juga ada pos di seputaran Banyuasri ya, karena di situ wilayahnya cukup ramai, di situ pasar, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini aktivitas pasar, toko-toko bukanya jam 8 kemudian ditutup jam 16. Jadi mudah-mudahan dengan imbauan-imbauan ini masyarakat tetap patuh dan taat sehingga tidak ada lagi penyebaran-penyebaran. Dan yang terakhir, mudah-mudahan sesegera mungkin atau secepatnya COVID-19 ini berakhir sehingga masyarakat kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mungkin itu himbauan kami dari pihak kepolisian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Dewa yang mewakili dari aparat kepolisian. Bu Mira, ada closing statement? Baik, terima kasih Mbak Tias. Jadi harapan kami, pertama kami ucapkan terima kasih dulu terhadap masyarakat Buleleng yang sudah melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, harapan kami kepada masyarakat yang belum
melakukan kewajibannya, mari manfaatkan keputusan Gubernur Bali nomor 12 tahun 2020 yang melaksanakan pemutihan yang berlaku 21 April sampai dengan 28 Agustus. Tentunya kewajiban masyarakat yang sudah masyarakat lakukan itu akan dikembalikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk ya pembangunan di seputaran di Provinsi Bali maupun di wilayah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Oke, baik, terima kasih Bu Mia. Mas Dika, ada? Baik, terima kasih. Kami dari Jasa Raja yang menampilkan untuk menghindari kasus kecelakaan, tolong patuhi aturan-aturan rambu-rambu lalu lintas. Ya. Yang kedua, bayarlah segera pajak di kantor bersama Samsat. Jadi apabila Bapak Ibu sudah membayar pajak di kantor bersama Samsat, otomatis Bapak Ibu sudah membayar yang namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dan itu sangat berpengaruh dan sangat membantu masyarakat kita yang mengalami musibah kecelakaan. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita, Pak Dewa, Bu Mira, dan Pak Astika. Semoga selalu sehat dan semangat untuk bertugas ya, menjalankan tugasnya. Jadi intinya semuanya itu adalah disiplin dan semoga keringanan yang diberikan oleh pemerintah itu bisa digunakan semaksimal mungkin oleh masyarakat. Oke, sekian dulu untuk obrolan spesial edisi hari ini ya, untuk Jatah Selasa 12 Mei 2020 mengenai penghapusan denda pajak kendaraan. Dan untuk Anda yang kelewatan obrolan spesial kali ini, jangan lupa kalian masih bisa cek di YouTube-nya Radio Guntur. Untuk saran dan masukannya kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like. Oke, sekian dulu untuk obrolan spesial kali ini, dan waktu berikutnya saya kembalikan ke rekan saya Naya. Silakan rekan Naya.